Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk NutriBlue. Nah, mungkin yang tersobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di yang tersobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk NutriBlue ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk NutriBlue, ini adalah pupuk kalsium ya sobat ya. Ini untuk meningkatkan pH tanah sebagai pupuk kalsium dan juga mencegah penyakit. Nah, di sini ada keterangannya dengan teknologi PCC. Jadi PCC itu adalah sebuah teknologi pengolahan mineral kalsium karbonat yang dimurnikan, disuling atau disintesis sehingga kalsium yang dihasilkan merupakan kalsium murni dengan menghasilkan partikel yang sangat halus sampai ke tingkat nanometer atau 1/100 mikron. Nah, partikel nano tersebut mudah larut dalam air sehingga proses penyerapan hara oleh tanaman menjadi sangat cepat. Nah, di sini ada keterangan komposisinya sobat ya. Yang pertama itu ada CaCO3 sebanyak 98%, untuk CaO-nya di sini 55% dan juga magnesiumnya di sini 5%. Nah, di balik kemasannya ini ada informasi lebih lengkapnya sobat ya. Jadi untuk kandungannya itu yang pertama ada CaCO3 sebanyak 98,20%, kemudian ada Fe-nya atau besinya itu 0,05%, magnesium CO3-nya itu 0,44%, kemudian ada silikanya di sini 0,26%, ada aluminiumnya di sini 0,06%, untuk CaO-nya di sini 55,03%, ada mangannya di sini 0,01%, magnesium oksidanya di sini 0,015%. Kemudian ada Na2O-nya di sini 0,01%. Untuk kaliumnya di sini di bawah 0,01%. Kemudian ada kromiumnya di sini di bawah 0,01%. Selanjutnya ada Te-nya atau trace elemennya di sini. Ada nikelnya 0,0025 mg per liter. Selanjutnya ada kobaltnya di sini 0,0050 mg per liter. Untuk kromiumnya di sini 0,0008 mg per liter. Nah, kadang suka ada yang nanya sobat ya, untuk CaCO3-nya ini 98,20% dan juga ada CaO-nya di sini 55,03%. Jadi kalau ditambahkan itu kan jadinya lebih dari 100%. Jadi untuk CaO ini itu bukan yang berdiri sendiri sobat ya, tapi itu dari bagian CaCO3-nya itu tadi. Jadi karena CaO ini adalah bentuk perhitungan ulang dari kalsium yang ada di CaCO3. Jadi bukan bahan yang berdiri sendiri. Jadi untuk CaCO3 atau kalsium karbonat ini, jika dipanaskan akan terurai menjadi CaO plus CO2. Jadi dalam analisis pupuk, sering dilakukan konversi kandungan kalsium ke bentuk CaO, supaya mudah dibandingkan dengan pupuk lain. Jadi angka CaO itu hasil konversi dari CaCO3, bukan tambahan baru. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada CaCO3 atau kalsium karbonat. Ini adalah bahan utama pupuk ini. Fungsi pada tanaman dan juga tanah itu sebagai sumber kalsium, memperkuat dinding sel tanaman, mencegah busuk ujung buah atau blossom end root pada tanaman cabai, tomat dan juga yang lainnya. Kemudian membantu pembentukan akar, menetralkan tanah yang terlalu asam dan juga membantu kualitas buah menjadi lebih keras dan juga tahan simpan. Selanjutnya ada CaO ini atau kalsium oksida. Jadi fungsinya itu sama dengan kalsium ya sobat ya, yang itu untuk memperkuat jaringan tanaman, mendukung pertumbuhan akar, membantu pembentukan bunga dan buah, mengurangi kerontokan bunga. Selanjutnya ada magnesium CO3 atau magnesium karbonat. Ini berfungsi untuk unsur inti klorofil dan juga membantu proses fotosintesis, kemudian membantu pembentukan energi tanaman dan juga menjaga warna daun tetap hijau. Nah, jika kekurangan magnesium, daun akan menjadi menguning di antara tulang daun. Selanjutnya ada magnesium oksida. Ini bentuk lain dari magnesium ya sobat ya, fungsinya juga sama untuk membantu pembentukan klorofil, meningkatkan efisiensi fotosintesis dan juga membantu metabolisme tanaman. Selanjutnya ada besi, fungsinya itu untuk membantu pembentukan klorofil, mendukung pertumbuhan daun, membantu proses respirasi tanaman. Nah, ciri kekurangan besi, daun muda akan menjadi kuning pucat atau klorosis. Selanjutnya ada silika. Fungsi silika itu untuk memperkuat jaringan tanaman, membuat tanaman lebih tahan terhadap hama dan juga penyakit, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan juga memperkuat batang. Selanjutnya ada aluminium. Ini biasanya hanya unsur mineral alami sobat ya dari bebatuan. Fungsinya pada tanaman itu tidak signifikan, tetapi dalam jumlah kecil tidak berbahaya. Selanjutnya ada mangan. Fungsinya itu untuk membantu aktivitas enzim tanaman, membantu fotosintesis dan juga mendukung metabolisme nitrogen. Dan jika kekurangan mangan, cirinya itu muncul bintik kuning pada daun. Selanjutnya ada Na2O atau sodium. Sodium itu bukan unsur utama tanaman sobat ya, namun dalam jumlah yang kecil bisa membantu keseimbangan ion.
dan juga membantu metabolisme beberapa tanaman tertentu. Selanjutnya ada kalium, fungsinya itu untuk meningkatkan ketahanan tanaman, memperbaiki kualitas buah, dan juga membantu transport nutrisi. Tapi untuk kandungannya di sini sangat sedikit ya sobat ya, jadi kayaknya itu nggak berpengaruh apa-apa. Selanjutnya ada kromium, ini hanya unsur jejak dari mineral batuan, dan ini tidak memiliki fungsi utama pada tanaman karena jumlahnya yang sangat kecil. Selanjutnya di sini ada trace element atau Te. Yang pertama itu ada nikel, dia ini untuk membantu kerja enzim urease dan juga membantu metabolisme nitrogen. Kemudian ada kobalt, dia ini untuk membantu aktivitas mikroba tanah dan juga mendukung fiksasi nitrogen. Nah di sini ada keterangan lebih lengkapnya sobat ya nih. Ini kayaknya itu kalau menurut saya ini keterangannya lumayan lengkap sobat ya, lebih banyak dibandingkan pupuk-pupuk kalsium lainnya. Ini kita coba bahas dulu sobat ya untuk keterangannya ini. Tapi kalau sobat ingin melewati bisa di skip dulu sobat ya yang keterangannya ini. Nah yang pertama itu di sini top cut-nya 90% dengan 45,29 mikron. Jadi maksudnya itu 90% partikel dalam pupuk ini berukuran lebih kecil dari 45,29 mikron. Jadi hanya 10% partikel yang lebih besar dari ukuran itu. Kemudian size under 45 mikron 325 mesh sebanyak 89,81%, artinya 89,81% partikel lolos ringan 325 mesh atau 45 mikron. Kemudian untuk mean particle size D50, di sini 13,92 mikron. Jadi artinya ukuran rata-rata partikel itu sekitar 13,92 mikron. Selanjutnya untuk moisture content ini 0,03%, ini adalah kadar air sobat ya. Jadi kadar air dalam bubuk ini sangat rendah. Kemudian untuk whiteness degree 89%, ini menunjukkan tingkat putihnya bahan mineral ini atau pupuk ini. Kemudian ada density-nya, ini berarti massa jenis bahannya sobat ya. Jadi maknanya itu menunjukkan berat bahan per volume dan ini mempengaruhi cara bubuk mengendap di air. Selanjutnya ada residual 0,283%, ini artinya sisa material yang tidak lolos penyaringan. Jadi hanya sekitar 0,283% partikel yang kasar. Selanjutnya ada oil absorption 25,1 gram per 100 gram. Ini menunjukkan kemampuan bubuk menyerap cairan. Jadi 100 gram pupuk ini dapat menyerap sekitar 25,1 gram minyak atau cairan. Kemudian ada refractive index sebanyak 1,59. Ini adalah indeks pembiasan cahaya bahan mineral. Jadi artinya itu karakter optik bahan. Biasanya itu digunakan untuk industri cat, plastik, dan juga kertas. Nah pada pupuk ini tidak terlalu berpengaruh sobat ya. Selanjutnya di sini ada loss of ignition sebanyak 41,5%. Artinya persentase berat yang hilang saat dipanaskan suhu tinggi. Jadi gas CO2 itu keluar menjadi CaO plus CO2. Jadi gas CO2 keluar sehingga berat berkurang. Jadi di sini angkanya itu 41,5%. Jadi angka 41 sampai 44% itu adalah normal untuk CaCO3 murni. Nah ini menunjukkan bahwa bahan tersebut memang kalsium karbonat asli. Nah kemudian di sini ada keterangan fungsi dan juga manfaatnya sobat ya. Jadi pembentukan dan pemeliharaan jaringan buah, akar tanaman dan daun lebih tahan tergas, mencegah penyakit pada tanaman tomat atau lada seperti penyakit busuk ujung buah dan juga gugur bunga. Selanjutnya untuk tanaman kubis atau sawi, untuk mencegah penyakit akar lobak atau bengkak akar atau akar gada. Selanjutnya untuk tanaman cabai untuk mencegah penyakit busuk buah antraknosa dan juga gugur bunga. Untuk tanaman selada, arbe dan juga bawang daun untuk mencegah penyakit kering ujung daun. Selanjutnya untuk tanaman mangga dan juga apel untuk mencegah penyakit gugur buah, retak buah dan juga lekuk pahit. Selanjutnya untuk tanaman jeruk untuk mencegah penyakit retak kulit batang. Nah untuk dosis dan juga cara penggunaannya di sini bisa dengan cara disemprot dan juga dikocorkan. Jadi untuk cara disemprotkan itu dosisnya sekitar 2-4 gram per liter air atau 2-4 sendok makan per tangki. Kemudian dengan cara dikocor dosisnya itu sekitar 10-20 gram per liter air. Nah untuk hasil terbaik bisa ditambahkan perekat dan perata atau dicampurkan dengan pupuk dan pestisida. Nah jadi untuk cara penggunanya itu bisa dengan cara disemprot dan juga dikocor ya sobat ya. Tapi kalau setahu saya untuk pupuk CaCO3 itu kalau disemprot itu tidak diserap secara optimal atau tidak diserap secara maksimal. Jadi lebih bagus itu dengan cara dikocorkan ke media tanamnya. Kemudian di sini keterangannya bisa dicampur dengan pupuk dan juga pestisida sobat ya. Tapi ada beberapa pupuk yang sebaiknya jangan dicampur sobat ya dengan pupuk kalsium ini, yaitu pupuk dengan bahan yang sangat asam karena bisa menyebabkan reaksi kimia atau pengendapan. Contohnya itu ada pupuk fosfat pekat seperti MKP dan juga MAP, kemudian pupuk dengan asam kuat dan juga pestisida dengan formulasi EC yang sangat sensitif. Selanjutnya pupuk yang mengandung sulfur yang sangat tinggi, jadi jika dicampur itu bisa menyebabkan pengendapan, penyumbatan nozzle, dan juga efektivitas pestisida menurun. Nah pupuk yang biasanya aman untuk dicampur itu seperti pupuk daun NPK, pupuk mikro seperti zinc, boron, dan juga mangan, pupuk asam amino, dan juga pupuk organik cair, selama tidak terlalu asam.
Dan pupuk ini bisa diaplikasikan pada saat fase vegetatif dan juga generatif sobat ya. Jadi karena fungsi utama dari kalsium itu untuk memperkuat dinding sel tanaman, jadi dia itu dibutuhkan dari saat fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Jadi kalau sobat hanya memberikannya pada saat fase generatif atau saat tanaman berbuah aja, kayaknya itu bisa dibilang telat ya sobat ya. Dan ini dari CV Bumi Agro Mandiri sobat ya. Untuk distributornya itu dari Tani Makmur Indonesia. Kemudian untuk harga dari pupuk NutriBlue ini yang kemasan 1 kg ya sobat ya. Ini itu saya belinya di toko online di Shopee, harganya itu sekitar 16 ribuan lah. Jadi harganya itu lumayan sangat terjangkau. Nah kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa, karena biasanya itu setiap akun beda harganya sobat ya, karena ada potongan harganya juga. Nah sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk kalsium NutriBlue ini. Jadi berwarna kebiruan sobat ya, seperti ini nih. Putih agak kebiru-biruan seperti ini. Dan ini cukup halus ya sobat ya, tuh lumayan halus dia. Ini kita coba larutkan ke airnya sobat ya nih. Tuh jadi biru dia warnanya seperti ini. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk kalsium NutriBlue ini. Jadi tadi itu dosisnya dengan cara dikocor sekitar 10-20 gram per liter air. Nah sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 80 gram ya sobat ya. Nah untuk aplikasi lebih bagus itu dengan cara dikocor ya sobat ya, dibandingkan dengan cara disemprot. Nah selanjutnya bisa kita aduk sobat ya sampai rata. Nah sedikit catatan juga karena pupuk ini itu berbahan CaCO3 yang tidak benar-benar larut tapi hanya tersuspensi. Jadi harus sering diaduk, jangan disimpan terlalu lama dalam tangki, dan juga gunakan nozzle yang agak besar supaya tidak menyumbat nozzle. Nah seperti ini sobat ini, contohnya jika diendapkan dia seperti ini tuh. Dia bisa mengendap seperti ini. Jadi harus sering-sering diaduk ya sobat ya. Nah jika sudah rata seperti ini, bisa sobat kocorkan ke perakarannya atau ke media tanamnya. Jadi untuk dosisnya yang dikocorkan itu disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Jadi untuk tanaman yang kecil itu sekitar 100-200 ml per tanaman. Jadi semakin besar itu dosis yang dikocorkan itu akan semakin banyak. Contohnya seperti ini sobat ya nih. Ini tanaman seperti ini, anggap aja ini tanamannya sobat ya. Sobat kocorkan aja di sekitar perakarannya seperti ini. Sekitar 100-200 ml untuk tanaman sebesar ini. Nah untuk aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Dan untuk intervalnya itu disesuaikan juga dengan dosisnya sobat ya. Jadi kalau setahu saya dengan dosis seperti ini yang di kemasan itu, kalau disemprot itu 2 sampai 4 gram per liter, dan juga kalau dikocor itu 10 sampai 20 gram per liter. Ini menurut saya itu dosisnya dosis tinggi ya sobat ya. Jadi dengan dosis seperti ini kalau disemprot itu intervalnya itu sekitar 7 sampai 10 hari sekali. Kalau dikocor itu sekitar 10 sampai 14 hari sekali. Jadi sobat juga bisa menyesuaikan dengan dosisnya. Sobat bisa menggunakan dosis ringan atau sekitar setengahnya sobat ya. Sekitar 1 sampai 2 gram per liter air untuk dengan cara disemprot. Itu intervalnya sekitar 5 sampai 7 hari sekali. Dan kalau dikocorkan itu dengan dosis ringan sekitar 2 sampai 5 gram per liter air. Itu intervalnya sekitar 7 sampai 10 hari sekali. Jadi tinggal sobat sesuaikan aja dengan dosisnya untuk intervalnya itu sobat ya. Nah itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk kalsium NutriBlue ini. Jadi jika di antar sobat ada yang sedang mencari pupuk kalsium untuk tanaman kesayangan sobat, mungkin bisa menggunakan pupuk kalsium NutriBlue ini ya sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya. Nah sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.